SBTV Stikes Banyuwangi. Bersama saya Andri Kirmanto dan saya Biji Bintang. Di video kali ini kita akan membahas seputar Stikes Banyuwangi. Dan kemarin kita sudah membuka Q&A di Instagram Stikes Banyuwangi. Dan banyak banget loh ternyata yang bertanya seputar Stikes Banyuwangi. Pada video kali ini kita akan membahasnya secara lebih detail. Kita lanjut ke part 2 yaitu basa-basi. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman semuanya tanyakan di Instagram kita, sebelumnya kita akan ngobrol dulu nih bersama dengan Mbak Bintang yang hari ini sudah hadir. Mbak Bintang ini merupakan salah satu staf humas Stikes Banyuwangi. Apa kabar Mbak Bintang hari ini? Kabar baik Mas Andri. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Mas Andri gimana? Alhamdulillah sehat juga dong. Bahagia dong hari ini. Alhamdulillah bahagia. Iya baik. Kalau Mbak Bintang, di Mbak Bintang sendiri ini kan di tim humas ya. Bagaimana sih kesibukannya tim humas hari akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini kita tetap ini ya bekerja layaknya tupoksi pada biasanya meskipun pandemi, meskipun sekarang juga harus ini ya 50% masuk, 50% WFH. Untuk tim humas sendiri yang pertama kita juga tetap harus menjalin kerjasama yang baik, baik itu internal Stikes Banyuwangi maupun eksternal Stikes Banyuwangi. Selain itu kita juga tetap terus produktif untuk ini membuat konten-konten edukasi yang bisa berguna untuk masyarakat tentunya. Wow, keren banget ya. Jadi meskipun di era pandemi ini khususnya karena minggu-minggu ini adalah minggu-minggu PPKM nih, tapi tetap tim humas ini tetap memberikan edukasi untuk teman-teman semuanya bagaimana supaya edukasi yang baik ya, karena di luar sana juga banyak banget nih informasi hoax-hoax yang ada di masyarakat dan itu membingungkan gitu ya. Dan tim humas Stikes Banyuwangi di sini pastinya memberikan informasi yang terbaik dan akurat. Betul sekali, karena gini juga Mas Andri, Stikes Banyuwangi ini di instansi pendidikan kita harus mengacu pada Tridharma Perguruan Tinggi namanya ya. Jadi ada tiga poin indikator yang penting harus dilakukan, yaitu pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, di mana untuk pendidikan ini bukan hanya berfokus pada kita memberi ilmu, memberi materi kepada mahasiswa saja, tapi bagaimana caranya kita juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat di luar Stikes Banyuwangi, khususnya mereka-mereka yang mungkin awam dengan dunia kesehatan. Nah, apalagi di kondisi pandemi seperti ini, maka kita sewajarnya sebagai seseorang ataupun instansi pendidikan itu bisa memberikan pemahaman yang lebih terkait kondisi pandemi misalkan. Jadi misalkan dengan beberapa kegiatan seperti melaksanakan webinar gitu, jadi yang bisa disangkau masyarakat tapi tetap bisa memberikan edukasi kesehatan seperti itu. Wah, mantap banget sih pokoknya. Dan juga aku mau nanya nih Mbak Bintang, untuk saat ini kan kita sedang melakukan PPKM darurat di Jawa dan juga di Bali. Nah, untuk Stikes Banyuwangi itu sendiri, kalau tadi Mbak Bintang sudah ngomong ya bahwa pegawai di sini itu 50%. Nah, kalau untuk mahasiswanya bagaimana? Apakah 50% juga atau full daring atau luring nih kira-kira? Kalau mahasiswa saat ini proses pembelajarannya kita full online ya gitu. Meskipun sebelum PPKM ini kita sudah mendapatkan sertifikat resmi izin dari pemerintah untuk bisa menggelar perkuliahan secara tatap muka, namun kita mengikuti peraturan edaran dari Serat Bupati yang terbaru, yaitu bahwasanya kita harus offline, maksud saya harus online gitu ya, harus online untuk proses perkuliahan. Jadi saat ini mahasiswa juga kita online kan, kita daring. Jadi proses perkuliahannya secara dalam jaringan, kita online gitu, itu melalui berbagai platform. Selain itu untuk mahasiswa yang praktik di rumah sakit, ada beberapa yang tetap terjun di rumah sakit, namun tetap dengan memperhatikan yang pertama protokol kesehatan, yang kedua adalah jumlah kuota yang harus dibatasi, tidak hanya jumlah per kelompoknya saja, tapi juga jumlah ini hari masuknya dan jam kerjanya mengikuti aturan dari lahan praktek yang dijadikan tempat wahana untuk mereka.
Baik, jadi kita semua sudah tahu ya, meskipun PPKM tetapi dari Stikes Banyuwangi sudah ngeplotin masing-masing gitu ya, mulai dari mahasiswa, pegawainya juga. Jadi semuanya ini bagaimana untuk tetap mematuhi sesuai dengan anjuran pemerintah juga, dan juga supaya kita bisa lebih menjaga kesehatan juga tentunya gitu ya. Jadi selain untuk mematuhi protokol kesehatan ataupun himbauan pemerintah, kita juga berusaha untuk bagaimana bisa memberi keselamatan sesama. Jadi tidak hanya kita patuh sama protokol kesehatan 5M diterapkan, tapi kita tidak bisa memberikan keselamatan yang menjamin untuk karyawan dan mahasiswa juga buat apa. Jadi dengan adanya PPKM ini, adanya peraturan-peraturan ini bukan hanya semena-mena kita hanya mengikuti sebuah peraturan, tapi memang juga demi kebaikan bersama. Seperti itu, Mas Andri. Oke, siap. Sesi ketiga. Oke, kalau tadi Mbak Bintang sudah menjelaskan seputar Stikes Banyuwangi gitu ya. Ini menurut persepsinya Mbak Bintang ya. Nah, yang sudah saya tanyakan, nah ini nggak cukup sampai di sini aja Mbak Bintang, karena kemarin tuh banyak banget yang bertanya melalui akun Instagramnya Stikes Banyuwangi, sampai adminnya itu nggak bisa balas satu-satu gitu ya. Banyak banget, dan sepertinya ini teman-teman masih ada yang bingung nih terkait dengan pendaftaran kuliah ataupun apapun yang ada di Stikes Banyuwangi, dan kali ini kita akan membahasnya. Mbak Bintang sudah siap? Oke, ini banyak banget nih pertanyaannya. Ini kalau kita lihat sih sepertinya lebih banyak daripada pertanyaan UKM gitu ya. Iya, langsung aja ya, pertanyaan yang pertama ini dari akun Instagramnya Wulan Fatma. Nah, yang ditanyakan adalah, permisi Kak, sebelumnya kalau mau mendaftar di Stikes Banyuwangi bagaimana caranya? Terus yang pertanyaan yang kedua yaitu, dan pendaftarannya apakah masih dibuka? Silakan Mbak Bintang untuk menjawab. Oke, untuk Wulan Fatma ya. Kira-kira ini ada ininya nggak ya? Nanti muncul gitu ya? Oh iya, boleh. Boleh, biar ini yang nonton juga bisa lebih jelas. Betul. Jadi saat ini pendaftaran mahasiswa baru di Stikes Banyuwangi masih dibuka dan berakhir sampai di bulan Agustus 2021 insya Allah. Untuk bagaimana cara daftarnya? Wah, ini kayaknya kurang jauh kalau stalking IG-nya sih. Jadi kalau misalkan cara daftar sekarang ini buat teman-teman, apalagi di kondisi pandemi ya, takut mau keluar rumah nih Mas Andri ya, karena nggak boleh keluar rumah, terus juga mungkin aksesnya susah gitu ya. Jadi jangan khawatir, kita juga bisa menerima pendaftaran dari jalur online. Jadi teman-teman cukup di rumah saja bisa daftar kuliah lewat online. Caranya bagaimana? Nanti bisa kasih ini ya Mas Editor, kasih linknya di pmb.stikesbanyuwangi.ac.id, atau teman-teman bisa langsung klik link yang ada di bio Instagram kita, karena nanti itu sudah banyak sekali penjelasan tentang syarat dan administrasinya seperti apa, alurnya seperti apa gitu. Jadi gitu ya buat Mbak Wulan Fatma. Oke, terima kasih banyak Mbak Bintang. Nah, jadi ini ya, untuk teman-teman yang ada di luar kota Banyuwangi, ini sangat beruntung banget ya, karena memang mahasiswa Stikes ini nggak cuma dari Banyuwangi saja, tetapi juga dari luar Pulau Jawa juga ada gitu ya. Benar ya. Jadi memudahkan banget nih dengan adanya pendaftaran online ini gitu ya. Dan buat teman-teman nanti kalau semuanya mau daftar bisa langsung dibuka yang tadi, linknya nanti akan kita tampilkan juga, atau kalian bisa klik di bio-nya Stikes Banyuwangi, di Instagramnya Stikes Banyuwangi. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Mbak Bintang. Nah, ini dari @erni_fitri283. Kak, mau tanya, kalau kuliah di Stikes Banyuwangi wajib tinggal di asrama atau boleh ngekos nih? Ini kayaknya juga banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Kalau kemarin saya baca di story-storynya Instagram Stikes Banyuwangi, boleh nggak sih kita ngekos? Apakah ia harus wajib? Berapa lama gitu ya? Jadi Stikes Banyuwangi memang memiliki asrama putri. Nah, itu yang harus dicatat pertama Mas Andri ya. Asrama putri. Jadi memang khusus untuk mahasiswi ya. Dan ini diwajibkan untuk 1 tahun pertama bagi mahasiswa baru. Kenapa? Karena ini adalah salah satu program kita untuk membentuk sebuah karakter building ya. Jadi membentuk sebuah karakter dari yang dulunya siswa menjadi mahasiswa, dan ini
perlu dipahami. Kan bisa saya di pos juga bisa mengikuti banyak bimbingan karir. Kalau mungkin di sini saya banyak bercuap-cuap, ya iyalah ya, kecap nomor 1 gitu ya. Tapi nanti kalau kalian sudah menjadi keluarga besar Stikes Banyuwangi, khususnya yang mahasiswi, kalian 1 tahun mengikuti pembinaan ataupun tinggal di asrama, kalian akan merasakan bagaimana bedanya ketika kalian tinggal di asrama dengan tinggal di luar asrama Stikes Banyuwangi. Dan ini memang sudah peraturan dari dahulu, wajib, karena memang ya salah satunya itu untuk membentuk karakter buildingnya mereka gitu. Dan banyak sih fasilitas yang bisa kalian rasakan ya, selain program-program kerjanya, juga fasilitas yang diberikan, sehingga banyak sekali keuntungan-keuntungan yang akan bisa dirasakan gitu. Jadi kalau ditanya kenapa sih harus wajib gitu ya, itulah jawabannya. Lalu bagaimana dengan saya yang rumahnya Banyuwangi? Banyak juga penduduk lokal yang juga memilih kuliah di Stikes Banyuwangi. Untuk saat ini memang peraturannya bagi mereka yang jaraknya 10 km maksimal Mas Andri dari rumah sampai Stikes Banyuwangi boleh tinggal di rumah sendiri, asalkan memang benar-benar rumah sendiri ya, bersama orang tua, bukan saya punya bude gitu misalkan ya, gitu kan banyak sekali ya biasanya para generasi yang mencoba untuk bully kita ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau jaraknya lebih dari 10 km kalian wajib tinggal di asrama tuh. Oke. Mbak Bintang, kalau tadi ini Mbak Bintang sudah ngomong ya bahwa di Stikes Banyuwangi ini asramanya cuma untuk mahasiswi atau untuk yang cewek saja. Lalu untuk yang cowok bagaimana nih? Kira-kira boleh ngekos dong berarti? Ya, kalau saat ini memang untuk putra kita bukan dibebaskan ya, kita tetap berusaha memantau ya untuk menjaga nama baik titipan keluarga, menjaga nama baik alma mater juga. Beberapa mahasiswa itu memang tinggalnya ngekos ataupun misalkan mereka tinggal bersama dengan satu teman-temannya, kontrak gitu ya istilahnya. Bahkan juga ada beberapa dari mereka yang lebih memilih untuk menjadi relawan, bukan relawan bahasanya apa sih? Ini jadi kayak pengurus masjid gitu itu ya. Jadi karena di Stikes Banyuwangi juga ada pengelolaan untuk takmir masjidnya, jadi di situ disediakan kamar-kamar, jadi buat para mahasiswa yang muslim terutama itu bisa tinggal di sana gitu. Oke, sudah terjawab ya. Dan kita akan ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ketiga ini dari akun @farah AA pakai KH, jadi kol-kolah gitu ya bacanya. Nah, ini si Farah ini bertanya, untuk September besok gimana Kak? Kira-kira online atau offline nih? Ini pertanyaan yang kita berharapnya sih jawabannya offline ya, gitu ya. Siapa sih yang gak rindu ya bisa tatap muka gitu ya, pasti semuanya rindu, inginnya offline. Cuman kita juga akan menunggu informasi lebih lanjut, baik itu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah gitu, apakah memang kondisi mendatang di bulan September itu bisa mengadakan perkuliahan tatap muka. Namun jika memang kondisinya belum memungkinkan untuk tatap muka, maka memang harus kita terima bahwasanya perkuliahan nanti bisa akan dilakukan secara daring atau online ya Mas Andri. Nah, mungkin ini pesan buat teman-teman, kalau memang ingin kondisinya lekas membaik, nah di rumah aja, nggak usah main-main dulu, ya kan? Gitu. Karena kita juga rindu sih akan suasananya kayak dulu gitu ya. Semoga aja pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa melakukan yang namanya segala kegiatan di kampus secara offline gitu. Dan tentunya ini Mas Andri, beragam informasi yang akan dilakukan di Stikes Banyuwangi nanti akan kita umumkan secara resmi, baik itu nanti melalui grup WhatsApp mahasiswa ataupun media sosial kita. Jadi buat teman-teman jangan terganggu ataupun percaya dengan informasi yang itu keluarnya bukan dari Stikes Banyuwangi. Itu yang perlu dipahami.
ini nih yang paling penting sih. Jadi kalau semuanya ada informasi di luar dari tim Stikers Banyuwangi, lebih baik untuk dihiraukan gitu ya buat teman-teman, supaya nanti juga tidak tersesat gitu ya, dapat info-info yang tidak tersesat gitu. Atau mungkin ditanyakan aja ke kita gitu, bener nggak sih ini informasinya seperti ini, itu akan lebih bijak jadinya. Oke, nah terima kasih nih akun dari Farah ya yang sudah bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat nih Mbak Bintang, yaitu dari Deristi ya kalau nggak salah, underscore gitu. Admin gitu ya, bagi tips dong cara dapat beasiswa gratis SPP gitu. Dapat SPP gratis itu gimana gitu? Oke. Memang kemarin banyak sekali di Instagram yang bertanya pertama terkait ini ya, biaya perkuliahan. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu biaya perkuliahan, biaya daftar ulang, yuk sini bisik-bisik ya. Dibisikin loh sama adminnya nanti. Ya, bisa langsung menghubungi nomor pendaftaran tim sekretariat ataupun DM di Instagramnya Stikers Banyuwangi. Nanti akan dikasih tahu bagaimana berapa edaran biaya untuk tahun ajaran ini. Nah, untuk biaya SPP gratis ya tadi ya, SPP atau beasiswa ya. Baik, untuk saat ini Stikers Banyuwangi itu memiliki program beasiswa Hafiz Quran ini Mas Andri. Jadi ini untuk mereka yang muslim, untuk saat ini yang berlaku itu. Jadi dan ini bisa dirasakan bagi mereka yang ingin mendaftar. Jadi bukan hanya mahasiswa aktif saja, bukan ketika mereka sudah jadi mahasiswa baru bisa mengajukan beasiswa ini, tapi ketika mereka sudah mau mendaftarkan diri, mereka bisa pakai mengajukan beasiswa ini, yaitu beasiswa Hafiz Quran minimal 5 juz, dan ini berlaku kelipatannya. Ya, jadi misalkan hafal 5 juz nih, kita adakan seleksinya, kita tes, kita review gitu ya. Nanti ada timnya sendiri dan jadwalnya sendiri. Ketika misalkan ini benar si calon mahasiswa ini hafal 5 juz nih, nanti akan ada potongan biaya sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh ketua pimpinan saat itu. Nah, jadi kita menunggu kayak ada surat edaran dari ketua pimpinan, misalkan kalau hafal 5 juz potongan sekian persen untuk SPP sampai 30 juz. Kalau misalkan hafal 30 juz gimana Bu? Biasanya gitu kan. Insya Allah auto gratis SPP. Wow, jadi berlomba-lomba ya, tidak cuma untuk kebaikan dunia saja, tetapi juga untuk kebaikan akhirat juga nih pastinya. Baik, langsung ya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, karena pertanyaan tadi sudah terjawab, yaitu nanti untuk SPP bisa menggunakan yaitu beasiswa Tahfidz Quran itu tadi gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kelima nih dari @Husron Firdani Bahtiar, yaitu bertanya di Stikers UKM-nya apa aja nih Kak, dan yang paling menarik itu UKM apa nih kira-kira Kak? Kalau berbicara UKM nih, unit kegiatan mahasiswa di Stikers Banyuwangi itu banyak sekali. Karena apa? Memang Stikers Banyuwangi dari dulu berusaha untuk tidak berfokus pada bidang akademik, namun juga mewadahi atau memfasilitasi berbagai minat dan bakat ataupun potensi yang dimiliki oleh mahasiswa, terutama di bidang non-akademik. Karena memang sekarang bidang non-akademik itu kedepannya menjadi, meskipun tidak muncul di ijazah ya, ibarat kata seperti itu, tapi mempunyai keahlian lain di bidang khusus itu menjadi nilai plus ataupun poin tambahan ketika mereka nanti lulus ataupun masuk di dunia kerja. UKM yang ada di Stikers Banyuwangi ini beragam, mulai dari jenis olahraga, terus keahlian, seni seperti itu. Jadi contohnya misalkan untuk olahraga ada basket, ada panahan, ada dayung gitu ya. Terus ada pencak silat gitu dan lain sebagainya, untuk ya beragam olahraga gitu. Meskipun Stikers Banyuwangi nggak punya pantai Mas Andri ya, tapi jangan salah, kita punya UKM dayung dan itu sudah punya beragam prestasi baik dari kancah regional hingga nasional gitu. Bahkan beberapa UKM lainnya juga punya prestasi di kancah internasional. Untuk UKM lain di bidang seni, misalkan ada tari, ada
ada musik, ada paduan suara, ada teater gitu. Untuk keahlian kita juga ada ini resimen mahasiswa menwa itu kan, ada juga relawan siaga mahasiswa. Mungkin kalau di SMA ataupun di tingkat menengah atas itu bisa disebut KSR. Ya. Terus selain itu ada English Club, ada UKM jurnalistik, ada UKS, ada lembaga dakwah kampus, entrepreneur, dan lain sebagainya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dan yang pastinya kalau ditanya yang paling menarik itu apa, bagi saya semua menarik, tergantung dari minat dan bakat serta potensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Dan STIKS Banyuwangi mewajibkan semua mahasiswa minimal itu 1 UKM. Jadi setiap mahasiswa punya kesempatan mengikuti UKM lebih dari 1. Baik, karena kalau memang biasanya tuh mahasiswa itu terkenalnya dengan kuliah, apalagi nih mahasiswa kesehatan. Image-nya adalah mahasiswa kesehatan tuh sibuk nih, biasanya nggak punya kesempatan buat ini ya, mengembangkan bakat gitu. Nah, di STIKS Banyuwangi ini malah justru diwajibkan dan juga untuk mengembangkan bakat-bakat yang teman-teman semuanya miliki. Serta difasilitasi pastinya. Oke, pasti banget, karena juga di sini tuh banyak banget ya Mbak Bintang ya, kayak ada lapangannya juga, terus fasilitasnya lengkap banget gitu ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6, yaitu dari Alvira Mulandarahmawati. Kak mau tanya, apakah di kesehatan itu rata-rata yang tes kuliah belum menikah semua yang boleh? Maksudnya gini ya, mungkin apakah bagi mereka-mereka yang sudah menikah ingin melanjutkan kuliah di STIKS Banyuwangi? Boleh nggak sih? Gitu? Boleh nggak sih? Jawabannya boleh, tapi hanya di beberapa program studi tertentu. Jadi memang tidak semua program studi menerima calon pendaftar yang sudah berumah tangga. Salah satu contohnya adalah D3 Kebidanan serta D3 Keperawatan ini Mas Andri. Alasannya kenapa gitu? Yang pertama, D3 ini kan masa tempuhnya hanya 3 tahun ya. Otomatis antara teori sama praktik itu juga lebih padat mereka jadwalnya. Kita bukannya nggak percaya maksudnya gitu, tapi kita memang berusaha untuk mahasiswa ini bisa keluar tepat waktu dengan bekal dan kemampuan yang mumpuni gitu. Jadi jangan sampai waktu yang hanya 3 tahun ini nanti akan molor ataupun terabaikan oleh teman-teman karena mereka juga harus sibuk menjadi ibu rumah tangga, karena bidan kan harus perempuan semua nih ya. Apalagi kita tahu sibuknya ibu, kalau udah jadi ibu-ibu itu gimana sih gitu kan ya. Jadi itu kenapa kalau untuk D3 Kebidanan itu memang kita mempunyai peraturan bahwasanya bersedia untuk tidak menikah terlebih dahulu. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang misalkan saya habis SMA ataupun habis kejar paket C sudah berkeluarga tapi ingin melanjutkan perkuliahan, bisa mengambil di jurusan yang lain seperti S1 Keperawatan, itu boleh. Sudah berkeluarga boleh kuliah, yang penting nanti pintar-pintar bagi waktu ya. Bagi waktu sama ini mencoba untuk mengatur program hamilnya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman juga mendapat amanah dari Tuhan untuk dikasih rezeki untuk ini ya, punya momongan, jangan sampai mengganggu proses perkuliahan juga. Jadi seperti itu Mas Andri. Oke, siap. Terima kasih. Nah, untuk yang ketujuh nih, pertanyaan dari Unsia Zulfa _ Min mau tanya, dari jurusan IPS apa bisa masuk di STIKS Banyuwangi? Kira-kira bisa nggak kalau dari jurusan IPS? Kalau dari jurusan IPS ya, jangankan IPS Mas Andri ya. Kalau teman-teman udah buka nih link yang ada di bio kita, jangankan IPS, jangankan dari kejuruan, kejar paket C pun itu bisa untuk daftar di STIKS Banyuwangi. Jadi memang yang menjadi syarat utama bukan jurusannya. Karena saya paham arahnya teman-teman itu kebanyakan seperti ini yang tanya ke kita waktu kita sosialisasi itu. Saya kan dari IPS, sedangkan nanti kalau kuliah mungkin lebih mengarah ke lebih
banyak ke jurusan IPA, itu gimana? Jadi jangan khawatir teman-teman. Saat kuliah nanti kalian akan mendapatkan materi itu semua sama rata, tidak dibedakan. Oh ini yang dari jurusan IPA ataupun dari jurusan SMK Kesehatan itu akan mendapat perlakuan materi yang khusus karena dianggap sudah lebih paham terlebih dahulu. Tidak, semuanya dianggap sama rata, semua bermula dari nol. Jadi jangan khawatir ataupun jangan ragu. Banyak juga mahasiswa kita bukan hanya dari IPS, bukan hanya dari Alia ya, bahkan yang dulunya juga waktu sekolah itu megangnya mesin apa sih, jurusan otomotif. Tata boga, sekarang jaringan juga bisa banyak sekali jaringan multimedia, bahkan sekarang juga bisa lulus menjadi seorang tenaga kesehatan yang profesional. Oke, benar banget. Jadi kalau nanti kita sudah masuk nih, kalian sudah masuk di Stikes Banyuwangi, dari jurusan IPA, IPS, SMK semuanya nanti jadi satu dan akan dimulai dari nol lagi, belajar bareng mulai dari nol. Jadi jangan khawatir, semuanya tuh bisa untuk masuk di Stikes Banyuwangi. Nah, oke, kita langsung lanjut di pertanyaan yang terakhir nih, Mbak Bintang nih. Ini sudah mewakili semua pertanyaan yang masuk ya, Mas? Iya, sudah mewakili semua pertanyaan yang masuk. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir ini dari Jinmais _ ya. Nah, kalau ngambil di jurusan keperawatan itu apa ada minimal tinggi badannya nih kira-kira? Minimal tinggi badan. Kalau untuk keperawatan, terutama D3 keperawatan itu minimal 150 cm untuk putri dan 155 cm untuk putra. Kenapa harus ada syarat tinggi badan? Karena memang itu sudah menjadi sebuah aturan yang baku gitu ya. Yang pertama, saat kita di rumah sakit ataupun di pelayanan kesehatan, kita melayani pasien, itu banyak sekali tindakan-tindakan yang memang mereka juga memiliki standar ukuran. Misalkan nih ya, tiang infus itu contoh yang paling sederhana. Tiang infus itu minimal tinggi paling tidak juga 1,5 meter ya Mas Andri ya. Nah, bisa dibayangkan ketika kita tingginya di bawah itu, ketika kita mau mengganti cairan infus pasien, pasti akan sangat kesulitan untuk menggantinya. Masa iya kita di depan pasien harus masih minta bantuan keluarga pasien ataupun menggunakan kursi bantuan seperti itu. Itu khusus untuk D3 keperawatan, D3 kebidanan pun sama seperti itu. Kenapa harus ada minimal tinggi badan? Lalu bagaimana dengan teman-teman yang misalkan kurang dari 150? Ada beberapa program studi lain yang bisa menerima mahasiswa untuk mendaftar dengan tinggi badan yang kurang dari 150 misalkan gitu. Karena apa? Mereka kan adalah orang-orang yang bekerja di balik layar. Jadi contohnya kayak farmasi misalkan, itu kan tidak melulu mereka bertindak dengan pasien seperti itu. Oke, baik. Oke, tadi beberapa pertanyaan yang sudah terangkum dan sudah kami bacakan gitu ya. Karena dari semua pertanyaan yang masuk rata-rata pertanyaannya sama dan kita menyimpulkan, kita mengambil yang beberapa pertanyaan saja yang kira-kira bisa kita bahas dan semuanya sudah mewakili gitu ya dari semua pertanyaan yang teman-teman ajukan di Instagram kita. Nah, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan melalui Instagramnya Stikes Banyuwangi. Dan saya mau nanya nih Mbak Bintang, kira-kira kalau soalnya teman-teman ada yang masih belum mengerti terkait bagaimana alur di Stikes Banyuwangi, kira-kira ini harus lewat apa nih kira-kira mereka supaya lebih tahu lagi informasi Stikes Banyuwangi? Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, yang masih ingin tahu tentang Stikes Banyuwangi lebih detail, lebih jauh, yuk sekarang silakan klik tombol subscribe-nya di mana nih? Klik tombol subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya juga biar kalian atau teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kita tayangkan untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa follow juga semua media sosial Stikes Banyuwangi. Kita punya Instagram, punya Twitter, punya Facebook, punya fanpage gitu ya, ada TikTok juga loh, jangan lupa. Ya, jangan lupa TikTok juga ya, kan sekarang lagi ini ya, hits-hitsnya aplikasi TikTok nih. Jadi buat teman-teman, bener gak sih Stikes Banyuwangi itu punya fasilitas yang lengkap gitu kan? Bener gak sih yang disampaikan
tadi emang nyata gitu ya, boleh silakan stalking sebebas mungkin gitu ya, daripada stalkingin doi gitu kan. Jadi gitu Mas Andri. Nah, Sobat Sehat, sekian dulu ya video yang bisa kita bahas. Nah, di lain kesempatan nanti kita juga akan bahas-bahas terkait dengan yang lainnya juga. Jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk share, untuk subscribe, dan juga jangan lupa untuk komen dan juga like. Dan jangan ragu untuk mendaftar di Stikes Banyuwangi. Jadilah bagian dari Stikes Banyuwangi. Nggak perlu khawatir, karena semua di Stikes Banyuwangi ini udah lengkap banget dan cocok banget buat teman-teman semuanya. Karena Stikes Banyuwangi adalah solusi masa depan yang lebih cemerlang. See you.